Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan pengajian kita bedah buku karya Muhammad Asad Syihab. Tadi pagi kita sudah membahas bagaimana karakteristik Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari yang sangat sederhana, luar biasa, sopan, berpengetahuan, berbudi pekerti luhur, dan murah senyum, berjuang tanpa pamrih. Diminta menjadi presiden enggak mau. Dikasih sumbangan ibu-ibu diterima, tapi dikembalikan lagi untuk membangun pendidikan putri. Sampai ke guru-guru beliau, rekan-rekan beliau, hingga menjelang kepulangan beliau ke sini, ke tanah air ini, beliau bersama teman-temannya dari mancanegara berjanji di depan multazam ingin mengabdi, berdakwah, berjihad demi menggapai ridha Allah dengan cara menebarkan ilmu yang bermanfaat yang beliau terima dari maha guru sepanjang beliau mengaji. Nah, sekarang tiba saatnya pelaksanaan janji tadi. Bagaimana beliau memenuhi janji tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala al-wafa'u, memenuhi janji. Indama 'ada al-hajj Muhammad Hasyim Asy'ari ila watanihi wa masqati ra'sihi wafa bi'ahdihi. Sekembalinya Hajj Muhammad Hasyim Asy'ari ke tanah airnya dan tanah kelahirannya Jombang, beliau memenuhi janjinya. Wa qama fi sabilid da'wati ila Allah. Beliau terus berdiri tegak dalam menjalani dakwah kepada Allah, mengajak masyarakat sekitar agar sama-sama kenal dengan Allah, agar cinta pada Allah, agar menyembah pada Allah. Wa nashril wa'il islami, dan menanamkan, menebarkan kesadaran Islam. Islam iku kudu cerdas, wong Islam iku kudu bersih, wong Islam iku kudu ngerti, wong Islam niku boten pantes lamun seneng bae dijajah. Wong Islam niku la ya'lu wala yu'la alaih, al-islamu wala la ya'lu wala yu'la alaih. Islam niku agama sing ning dhuwur, boten wonten sing ning dhuwur selain Islam. Ayo maju. Napik ayun dijajah baik, napik ayun dibodoni baik, disadaraken. Nah, struktur, infrastruktur, sarana untuk menyadarkan itu, akhirnya beliau memilih jalan yang sudah ditempuh oleh ayah beliau dan para leluhur beliau. Apa itu? Jalur pendidikan lewat pondok pesantren. Fa'angsha'a al-ma'ahida wal madarisa. Beliau akhirnya mendirikan pondok-pondok pesantren dan madrasah. Walam yangsa asdiqa'ahu wa zumala'ahu wa ashabahu alladzina qadha ma'ahum ayyama talabil ilmi fil haramil makki syarif. Walaupun sibuk
ngurus pondok, beliau sama sekali tidak lupa dengan rekan-rekan beliau, sahabat seperjuangan beliau yang sama-sama menghabiskan hari-hari mencari ilmu di tanah suci Mekah. Waqsamul yamina wa ahadullaha 'alal jihad fi sabilihi, yang sama-sama bersumpah dan berjanji kepada Allah untuk terus menggelorakan api jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa nasyrid da'watil islamiyah, menebarkan semangat dakwah islami. Fada'ahum ila Indonesia liyakunu lahu adudan wa quwwatan. Akhirnya ketika beliau sudah mantap, pondoknya udah maju, beliau mengajak teman-temannya yang masih di Mekah, ayo ke Indonesia supaya mereka menjadi penopang Mbah Hasyim Asy'ari, menjadi kekuatan yang membantu dakwah Mbah Hasyim Asy'ari di Indonesia. Sampai ngajak, yuk daripada di Mekah bae make jajal ke ning surga dunia Indonesia. Nah, walakin adz-dzurufa kanat anzak la tasmahu lahum bitarki a'malihim fi nasyrid da'watil islamiyah fil haram syarif. Namun kondisi-kondisi saat itu tidak memperkenankan, latas mahuniku tidak memperkenankan rekan-rekan Mbah Hasyim Asy'ari untuk meninggalkan pengabdian mereka dalam menebarkan dakwah Islamiyah di kota suci Mekah. Wining Mekah kepada baik kita geda dakwah pada baik. Fa in dhahabu fasaufa yatrukuna faraghan kabira. Kalau andai mereka memenuhi panggilan Mbah Hasyim Asy'ari meninggalkan Mekah, maka mereka akan meninggalkan lubang yang sangat besar. Walaupun tahun sekitar 1900 sampai 1924 di Mekah atau lebih besarnya di Arab sana sedang tidak kondusif. Berapa kali diserang oleh kerajaan Najd. Pimpinan siapa? Abdul Aziz Ali Saud. Dengan kiainya siapa? Kiai ini Muhammad bin Abdul Wahab dan keturunannya itu. Wes, makanya Mbah Hasyim Asy'ari ngajak ke Indonesia. Wallahu alam ya. Tapi tetap mereka, teman-temannya tetap memilih berdakwah di kota suci Makkah. Wa inna hadhil jama'atal kabirata min talabatil ilmi al-qadimina minal Hindi wa Bukhara wa Turkiya wa buldani junubi Asia sawfa yatanatharu uqaduhum wa tanhalu rabitatuhum. Nah, ini juga banyak pelajar dari India, Bukhara, Turki, negeri-negeri selatan Asia. Juga mereka nanti kalau sudah ngaji ning Mekah akan menyebar, akan meluas ikatan mereka kembali ke tanah air masing-masing. Jadi posisi di Mekah tidak bisa ditinggalkan karena ini sangat strategis dalam menyebarkan agama Islam, kesadaran bersama untuk mengembalikan kedikdayaan agama tercinta dan merebut kembali kesejahteraan yang dirampas oleh para penjajah. Itu pertama, kondisi dan strategi dakwah di Mekah juga tidak kalah
penting sehingga tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Faktor kedua, mereka tidak bisa memenuhi panggilan Mbah Hasyim Asy'ari. Wal amru tsani, faktor kedua adalah huwa anna da'wata yajibu an takuna amatan fi kulli mahallin. Faktor kedua, mengajak ke jalan Allah itu harus umum, harus universal, harus ada di mana, jangan fokus ke Indonesia doang. Nah, itu harus di mana, tapi harus terstruktur. Fi Asia, di Asia, wa fi Afrika, ada harus yang ada di Afrika, wa ghairiha, dan wilayah lainnya. Wala tanhasiru fi mantiqatin wahidatin fi Indonesia masalan, dan tidak selayaknya hanya terbatas di wilayah satu, contohnya di Indonesia nggak bisa. Dakwanya harus universal, harus meluas, merambah ke segala penjuru tempat di belahan dunia yang saat itu dijajah oleh negara-negara Eropa. Harus melawannya berbarengan dengan menyebar. Wa ala hadzal asasi, dan atas dasar ini fal halatu tahtammu alaihimul baqa'a fi marakizihim limuwasalati tadrisi wat tafkifi. Kondisi menuntut teman-teman Mbah Hasyim Asy'ari untuk eksis tetap di posisinya masing-masing untuk meneruskan mengajar dan mencerdaskan umat Islam. Wa ala ma yanbaghi min talabatil ilmi ay ya'ud watanihi liyanshura fihi ad-da'watal islamiyata. Dan juga bagi yang sebaiknya pulang, silahkan pulang seperti Mbah Hasyim Asy'ari. Untuk apa? Untuk menebarkan dakwah di kampung halamannya. Wal Haj Muhammad Hasyim Asy'ari indama yatawalla tadrisa aw fi mawaqifil khitabiyati yurkizu daiman ala wahdatil muslimina biwajhin amin. Mbah Hasyim Asy'ari ketika mengajar, ketika ceramah di mana-mana, khutbah di mana-mana, selalu fokus agar umat Islam ini bersatu secara umum. Pokoknya kita semua sama-sama Islam. Entah itu pahamnya niru Muhammad Abduh, pahamnya ngikut Muhammad bin Abdul Wahab, pahamnya ngikut mana aja, harus semuanya bersatu. Ayolah bersatu. Ya, dalam mawaidnya, nasihat-nasihat beliau yang tertulis, ya, salah satunya ada di kitab Irsyadus Sari. Beliau prihatin cendekiawan-cendekiawan umat Islam ini bercerai-berai hanya gara-gara masalah furu'iyah, masalah cabang-cabang yang tidak esensial. Masalah kunut subuh perlu napa boten, masalah terawih lamun sekian nggih, ya, 2-3 rakaat atau berapa, 13 rakaat, 20 rakaat atau 10 rakaat. Rame mengkonon wis si aja rame, semuanya memiliki dalilnya masing-masing. Sing perlu diremekaken tetangga salat subuh boten. Itu yang harus sama-sama kita merapatkan barisan untuk mengingatkan umat-umat Islam yang lain yang masa bodoh dengan ajaran Islam. Itu lebih banyak dan itu yang lebih urgent. Ayo bersatu, ya.
harus bersatu ka ummatin wahidatin la tatajazza'u, sebagai umat yang satu, tidak terbelah-belah, tidak bercerai-berai. Wa inna ala kulli muslimin ayyahtamma bi ikhwanihil muslimina mahma ba'du. Dan setiap muslim berkewajiban untuk peduli dengan teman-temannya sesama muslim, betapapun saling berjauhan. Walaupun saya dengan teman saya di Kalimantan, di Afrika, jauh, tapi harus tetap perhatian. Apa maning sesama tetangga. Ya. Wa ayyudafi adaiman anil muslimina aina makanu bisifatin amatin. Dan seharusnya setiap muslim senantiasa membela kepentingan umat Islam dimanapun posisinya, ya, dengan sifat yang umum. Wa yuhajimu al-musta'mirina wal mulhidin, serta dia, ya, harusnya yang dihajar adalah para penjahat, harus menghajar, melawan, mendobrak para penjajah dan para ateis. Mulhidin itu ateis, yaitu komunis, karena saat itu sudah ada juga komunis, ya, didikan Rusia, Uni Soviet saat itu, didikan pun di Malay, Cina, ya, dan sebagainya. Nah, ya, itu yang harus bersatu, ya. Wa tawalla ba'dahu hamla a'ba'i hadhihi risalah ibnuhu Abdul Wahid Hashim. Setelah Mbah Hashim Asy'ari wafat, ya, yang memegang beban pesan suci di atas ini diteruskan oleh putra beliau bernama Yai Abdul Wahid Hashim, Abah Gus Muslim rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim fid dharain amin. Fa inna ustamarra ala nahji walidihi wa min walihi. Kiai Abdul Wahid Hashim melanjutkan perjuangan sang bapak sesuai jalan dan pedoman sang bapak, sang ayah. Wa yadhkuru atau wa yudzakiru atau wa yadhkuru fi kulli munasabatin ahwalal muslimin al musta'badina fi Afrika wa Asia wa Turkistan wal Qafqaz wa Bukhara wa ghairiha min buldani Asia al-Wusta. Dalam setiap kesempatan event-event umat Islam, Mbah Yai Abdul Wahid Hashim senantiasa mengingatkan, menyebutkan kondisi-kondisi terkini umat Islam yang masih saja dijajah, yang masih diperbudak di bagian wilayah Afrika, Asia, Turkistan, Qafqaz, Bukhara, dan masih banyak lainnya dari negeri-negeri Asia Tengah. Makanya beliau juga salah satu yang mempelopori KTT Asia Afrika bersama siapa? Ahmad Sukarno. Ini semangat juga itu. Nah, ini bagaimana cara Mbah Yai Hashim Asy'ari memenuhi janji jihadnya, ya. Nah, sekarang relasi beliau, meskipun beliau pulang, bagaimana beliau menghubungi rekan-rekan yang sudah menyebar di mancanegara. Ittisalatuhu, jaringan-jaringan Mbah Yai Hashim Asy'ari, relasi-relasinya. Lahu ittisalatun wasi'atun wa mukatabatun ma'a katsirin min zu'ama'il alamil islami fi dzalikal ahdi. Beliau memiliki relasi jaringan yang sangat luas, banyak sekali, sampai bertukar tulisan, surat menyurat bersama tokoh-tokoh dunia Islam pada waktu itu. Bainahum Asy-Syaikh Abdul Aziz Ats-Tsa'alibi, ini saya cepetin ya nama-nama ini.
wa Sayyid Diyauddin Asy-Syairazi adul Inggris al-alad, musuh paling disengiti karo Inggris. Wal Amir Syakib Arsalan, wal Amir Muhammad Abdul Karim Al-Khattabi, wa Sayyid Alwi bin Thahir Al-Haddad mufti Sultanah Johor. Nah, ini juga sama nih, Alwi bin Thahir Al-Haddad merupakan murid Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Jadi sama satu guru ya. Wa Muhammad Ali wa Syaukat Ali bil Hind di India sana, di Johor, di Malaysia, di Syria, di Mesir, di Jordan, semuanya punya kenalan. Terus wa Muhammad Ali Janah, ini di India sama di Pakistan, Janah. Wa Muhammad Iqbal, ini juga di Pakistan, Muhammad Iqbal. Ada hubungan beliau, ada relasi. Wa Sayyid Hibatuddin Asy-Syahrastani, Waziril Ma'arif Al-Iraqi Al-Asbaq wa Rais Majlis At-Tamyiz, tokoh Irak. Wa Sayyid Al-Allamah Muhammad bin Aqil, wa Syekh Muhammad Jad Al-Maula, wa Syekh Muhammad Sururi Az-Zangkaluni, wa Syekh Yusuf Ad-Dajawi, wa Sayyid Muhammad Al-Ghanimi At-Taftazani, wal Allamah Sayyid Mahdi Asy-Syirazi Al-Marji' Al-Kabir, wa Sayyid Ali bin Husain Al-Attas, wa Syekh Muhammad Husain Ali Kasyaf Al-Ghita, Kashiful Ghita, wal Mujahid Al-Kabir Syekh Ahmad Arif Az-Zain, sahib wa muassasah majalah Irfan, wa Jarid Jabal Amil, wa Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Attas, wa Sayyid Muhammad Al-Muhdar. Itu sebagian kecil jaringan-jaringan, relasi-relasi rekan-rekan Mbah Hasyim Asy'ari di seantero dunia, dari belahan Afrika, Asia Tengah, Arab sampai India. Bagaimana beliau menjalin relasi ini? Contoh satu ya. Wa indama qama al-Amiru Abdul Karim Al-Khattabi bi thawratihi at-taharruriyah al-'arimah asy-syahirah am 1924 Masihi didda Faransa wa Asbania fil Maghrib, wa fi nafsil am qama Sultan Basha Al-Atrash fi Suria didda Faransa, qama Al-Hajj Muhammad Hasyim Asy'ari bidaurin fa'alin wa a'malin ijabiyah. Ketika rekan beliau Pangeran Abdul Karim Khattabi menjalankan revolusi kemerdekaannya yang sangat terkenal pada tahun 1924 melawan Prancis dan Spanyol di Maghrib itu di Maroko, dan juga pada tahun yang sama Sultan Basha Al-Atras di Syria berani melawan Prancis. Apa yang bisa dibantu dari seorang Muhammad Hasyim Asy'ari? Muhammad Hasyim Asy'ari juga berdiri tegak memerankan peran yang sangat penting dan positif. Bagaimana? Walaupun jauh, bagaimana beliau? Azhara tadhamunal muslimina fi Indonesia li ta'yidi thawratil Amiri Abdul Karim wa Sultan Basha Al-Atrash. Beliau mengadakan jaminan perlindungan dukungan umat Islam di Indonesia untuk mensupport revolusi Amir Abdul Karim dan Sultan Basha Al-Atrash. Faqamat mudhaharat wa masirat kabirah wa aqada iddata ijtima'atin 'ammah wa jalasat katsirah lil amal ala wujubit ta'yidit tam li kulli muqawamah diddal istimar. Akhirnya apa? Banyak sekali demonstrasi, perjalanan-perjalanan dalam jumlah yang besar. Pertemuan-pertemuan umum diadakan, ya. Untuk apa? Untuk mendukung atas kewajiban dukungan penuh terhadap semua perlawanan, bentuk perlawanan melawan penjajahan. Jadi revolusi ning Syria, ning pundi malih? Ning Afrika, ning Maroko kan.
Mbah Hasyim Asy'ari mengadakan demonstrasi mendukung mereka semua. Berdoa bersama-sama. Wa kana yakhutubu amamal jumu'il ghafirah fayahazzu masya'irus sami'ina bi balaghatil khitabiyah. Dan di depan masa yang sangat besar beliau berorasi, ya, mengguncang perasaan siapapun yang mendengarkannya melalui pidatonya yang sangat orator, ya, yang sangat menggetarkan jiwa. Akhirnya tambah semangat. Tuh di Maroko sudah mulai berani dengan penjajahan. Tuh di Syria, ayo kita dukung. Manfaatnya apa manfaatnya? Itu politik supaya umat Islam juga sama. Ayo kita juga harus berani melawan Belanda. Wa yas'alullaha ayyansura al-muslimina fi jihadihim. Dan di depan masa yang banyak itu, Kiai Hasyim Asy'ari mengajak bersama-sama memohon kepada Allah agar Allah membela, menolong semua umat Islam dalam perjuangan mereka. Waqad qamat masiratun islamiyatun kabiratun wa ijtima'atun 'amatun katsiratun idharon litabamuni. Banyak pertemuan, demonstrasi, perjalanan untuk menampakkan rasa saling peduli, rasa saling melindungi, rasa saling menjamin. Wa ta'yidan li mujahidil maghribil arabi wa Suriah wa Palestin, dan menguatkan perjuangan para mujahidin Maroko, Suriah dan Palestina. Wa ta'atufan wa ta'abudan, memberi simpati, memberi dukungan ma ikhwanihim al-mujahidina fi tilkal buldan, bersama saudara-saudara mereka sesama pejuang di negara-negara tersebut. Bainama Indonesia nafsuha fi dzalikal waqti la tazalu tarzahu tahtal isti'maril Holandi. Padahal saat yang sama Indonesia juga masih tertikam di bawah penjajahan Belanda. Kayak Indonesia kayak wis merdeka nulungi sing urung merdeka, padahal Indonesia pada masih dijajah. Tapi itulah Mbah Hasyim Asy'ari. Ayo semangat, sir kudu merdeka walaupun kita urung merdeka, tapi terus itu untuk apa? Untuk menyulut kesadaran massa dalam jumlah yang banyak. Pertama mendukung mereka, yang kedua melatih kita juga harus berani memperjuangkan hak bangsa ini. Laqad khasyiyat Holanda indama ra'at dzalika. Nah, akhirnya demonstrasi dukungan massa terlihat oleh Belanda. Belanda pun ketakutan. Anta tawassa'a al-umuru wa tatawwaru hadhil mudaharatu didda Italia wa Faransa wa Isbania allati turbitu hadhihi duwalu bi Holanda rabitatal qaratil urubiyah wal masalihil mushtarakah. Belanda mulai takut, tak khawatir apa? Urusan ini semakin melebar. Demo-demo ini semakin luas, tidak hanya melawan Prancis, tapi juga melawan Italia, melawan Spanyol yang memiliki ikatan dengan Belanda karena sama-sama petanya di negara Eropa dan sama-sama memiliki kepentingan masing-masing. Dari melawan
demonstrasi mendukung perlawanan Italia sebagainya, meluas kemana? Ila mudhaharat didda Holanda, meluas sampai berani mengadakan demo besar-besaran melawan Belanda. Takutnya begitu. Sekarang Belanda lihat, oh Indonesia ngedukung perlawanan ning Spanyol, ning Maroko, ning Syria. Ya. Engko jangan-jangan dia berani ngelawan kita, ngelawan Belanda. Akhirnya apa? Sikap Belanda ini, walidzalika ittakhadhat Holanda ijra'atin musyaddadah didda hadhil harakat al-muayyidah litaharruri. Akhirnya Holanda mengambil kebijakan-kebijakan memperketat melawan pergerakan yang bersifat mendukung pada kemerdekaan, walaupun kemerdekaannya ada di mana? Di negara lain, tetap diperketat akhirnya. Wallati istata'at an tusira hafaidhal muslimin fataqattalu wa tadhaharu diddal istimar biwajhin am. Dan pergerakan ini khawatirnya akan mampu menyulut umat Islam sehingga dia bisa bersatu dan sama-sama demo melawan penjajahan dengan skala umum. Tidak hanya Spanyol, tidak hanya melawan Italia, tapi semuanya bentuk penjajahan di muka bumi, seperti yang dipilih oleh presiden kita Soekarno dan wakil presiden kita Hatta dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Wala turidu Holanda anta tatawwara hadhil mudhaharatu fatawajjaha diddaha. Belanda tidak menginginkan demonstrasi ini terus berkelanjutan berkembang, maka Belanda melawan, menghalangi demo-demo ini. Khususon terutama lagi wa annal karahiyata wa bughdal istimar qad taghalghala fi qulub. Kebencian dan amarah karena adanya penjajahan sudah merasuki jiwa anak-anak bangsa Indonesia. Aju sampai terus berkembang melawan Belanda. Itu relasi beliau, dan beliau bagaimana memanfaatkannya untuk menentang Belanda. Manuvernya begitu, ya. Masya Allah, cerdas sekali itu. Maktabatuhu, ya, perpustakaannya Mbah Hasyim Asy'ari. Tu'addu Maktabatul Hajj Muhammad Hasyim Asy'ari min aghnal maktabat. Perpustakaan Kiai Haji Hasyim Asy'ari termasuk perpustakaan yang paling kaya. Lihtiwa ila ala anfasil kutubil ilmiyatil islamiyah, karena memuat banyak sekali buku Islam ilmiah yang paling indah, ya. Buku-buku menariknya banyak sekali di situ. Min matbu'atin wa makhtutatin athariyatin qadimah, baik buku-buku yang sudah dicetak maupun yang masih bentuk manuskrip peninggalan masa lalu kuno. Wa tadummu hadhil maktabatu jullal kutubil muallafah bil lughatil arabiyyah. Perpustakaan ini memuat banyak sekali buku, rata-rata bukunya berbahasa Arab. Wal Indonesia, wal Jawiyah, Jawa, wal Malaysia, bahkan sampai buku berbahasa Malaysia. Wa ba'dil lughat al ajnabiyatil ukhra, dan sebagian bahasa asing lainnya. Bayangin, tidak hanya buku Indonesia, tidak hanya buku Arab, bahasa Belanda ge ana ning perpustakaane Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi kiai di zamannya Mbah Hasyim Asy'ari
atau Mbah Hasyim Asy'ari ingin mencontohkan bahwa kiai itu seperti ini. Pergerakan sosial politiknya oke, tapi tidak ketinggalan baca buku yang dibaca juga tidak terbatas tentang agama saja. Tidak hanya berbahasa Indonesia saja, enggak hanya bahasa Arab doang mentang-mentang kiai, tapi yang lain lah, yang lain. Wa hiya tudahi maktabata Hayatil Buhuthil Islamiyah di Jakarta. Perpustakaan pribadi beliau ini hampir menyamai perpustakaan kajian Islam di Jakarta. Lembaga kajian Islam di Jakarta. Yahtamul Allama Muhammad Hasyim Asy'ari bijam'il kutubil ilmiyah wa yunfik al-amwala al-katsira liktina'i wa syira'il kutub. Mbah Hasyim Asy'ari sejak dulu memang hobi, peduli mengoleksi buku-buku ilmiah. Beliau sudi mengeluarkan harta yang banyak hanya demi membeli kita, memperoleh kita. Bal qad yatturu ila daf'i mabaligh bahidah lil husuli ala kitabin wahidin athariyin qadimin. Bahkan beliau kadang terpaksa mengeluarkan jumlah uang yang di luar batas. Bahidah itu di luar batas. Sangat mahal sekali hanya untuk memperoleh satu kitab manuskrip yang kuno. Dibayar mahal urus masalah. Walidzalika fa inna ladaihi majmu'atun kabira min hadhil kutub. Oleh karena itu tidak heran beliau memiliki banyak sekali kumpulan buku-buku kuno berbentuk manuskrip tentang sejarah, tentang apapun. Fadlan anil kutubil matbu'ati fil alamil islami wal urubi. Terlebih apalagi hanya buku-buku yang dicetak di dunia Islam dan Eropa. Beliau punya semua itu pada masa beliau. Wa yafidu ila maktabatihi katsirun minal bahitsina wa talabah. Karena banyaknya referensi di perpustakaan itu, banyak sekali para peneliti, para pelajar mengunjungi perpustakaan beliau limurajaati maudhu'ain, untuk nyari referensi sebuah tema tertentu. Indama yuhawiluna kitabata bahtin ilmiyin, ketika mereka sedang berusaha menulis kajian ilmiah. Itu perpustakaannya saja besar luar biasa. Akhlaquhu, ini terakhir ya, akhlak beliau. Ma min ahadin ittasala bil allama Muhammad Hasyim Asy'ari illa wa yadhkuruhu bil fadli wat taqdiri wal ikbari wal i'jab. Tidak seorang pun yang pernah berhubungan dengan Maha Guru Muhammad Hasyim Asy'ari kecuali dia pasti mengenang beliau dengan fadli, keistimewaan, wat taqdiri, penghormatan, wal ikbari, ya, digede-gedekan, ya emang besar, wal i'jab bilan takjub, lima yang tazubihi min khulqin karimin, karena beliau memiliki keistimewaan, yaitu apa? Perilaku yang mulia, wa tawadu'in, rendah hati, wa hilmin, dan aris itu sopan santun, di atas sabar, wa sumuwi khulqin, dan keluhuran akhlak. Sa'altu asy-syekh Rabbah Hasunah al-alim al-azhari. Saya pernah mewawancarai seorang maha guru bernama Rabbah Hasunah, seorang ilmuwan alumni al-Azhar alladzi qadima ila Indonesia, di mana beliau pernah datang ke Indonesia. Wa tawaddadat silatuhu bil haj Muhammad Hasyim Asy'ari, dan hubungan beliau sangat erat dengan Muhammad Hasyim
Asy'ari, dengan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Wa huwa minal ladzina ya'rifuna al-hajj ma'rifah jayidah. Sehingga beliau tergolong orang-orang yang betul-betul kenal dengan Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Wa yaltaqauna bihi katsiran, dan sering berjumpa dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Fahaddatsani qailan. Akhirnya Syekh Hasuna ini bicara kepada saya, kepada Muhammad Asad Syihab, berkata begini: fi khilali ma'rifati wa mujalasati wa mulazamati lil allamah al-hajj Muhammad Asy'ari, dalam sela-sela pengetahuan saya, berkumpulnya saya dan selalunya saya bersama Maha Guru Hajj Muhammad Hasyim Asy'ari, waqad zadat sadaqati ma'ahu akthar min 12 aman. Dan hubungan pertemanan saya dengan beliau sudah lebih dari 12 tahun. Sepanjang itu 12 tahun sering ketemu, sering ngobrol, ya. Sepanjang itu lam arahu yauman yaqsu fi kalamihi. Sehari pun saya tidak pernah melihat beliau kasar dalam perkataannya. Jadi ini kiai-kiai sekarang sama, kiai-kiai desa, kiai-kiai pesantren, sama sekali perkataannya tidak kasar. Kenapa? Ya ini hasil didikannya Mbah Hasyim Asy'ari kepada leluhur mereka ini. Enggak pernah kasar. Au yaghlibu alaihi al-ghadabu, atau dia dikuasai oleh emosi. Enggak pernah lihat beliau begitu. Au yandafi'u ma'al awatifi, atau beliau dipengaruhi oleh perasaan-perasaan beliau melankolis. Enggak sama sekali. Enggak pernah. Kuntu arahu daiman basiman basyushan ma'a kulli ahadin. Yang selalu saya lihat, yang selalu saya amati dari sosok Mbah Hasyim Asy'ari, beliau selalu apa? Seorang yang murah senyum, ceria dengan siapa saja. Hatta fi asyaddi halatil azmati was sa'atil harajah, termasuk ketika keadaan kritis dan terdesak sekalipun, ya, beliau selalu senyum, tenang, perawakannya pembawanya tenang, senyum, optimis, gitu. Walaupun kondisinya sedang kritis, sedang terdesak, sedang terhimpit. Itu kesan pertama. Siapa? Ulama Al-Azhar, Syekh Hasuna. Itu pertama. Yang kedua nih, kanal allamah muttazinan. Maha Guru Hasyim Asy'ari adalah seorang yang teliti, soburon, sangat sabar, wala yatasarra'u, dan tidak cepat-cepat mengambil keputusan. Teliti. Ora gerasa guru suboten gerasa guru suboten. Teliti. Yuqabilul masyakila bisadrin rahibin. Beliau menghadapi setiap problematika umat dengan dada yang lapang, yang luas. La yang fa'ilu, tidak mudah emosi, wala yandafi'u, tidak terpengaruh oleh perasaannya, wara al-atifah, ya, tidak terpengaruh oleh perasaan semata, tapi dengan ilmu dan akal sehat, ya. Wa bidzalika istata'a ayyahillal masyakilal awisah hatta fil mawaqifil harajah halan najihan. Dengan karakter beliau seperti ini, beliau selalu sanggup memecahkan permasalahan-permasalahan sesulit apapun, walaupun dalam keadaan mendesak sekalipun, dengan solusi yang tepat, solusi yang sukses.
Bayangin. Jadi walaupun lagi dijajah, lagi sulit, lagi orang duit dan sebagainya, Mbah Hasyim Asy'ari tidak kehilangan kontrol, tidak marah, tidak pernah puyeng. Aduh, enggak, tidak cepat memberi keputusan, tenang. Nah, ini semoga kita bisa meniru beliau. Innahu ya'malu katsiran. Sesungguhnya beliau itu terus menerus banyak sekali kegiatannya. Walakinna a'malahu kanat bitaudiatin wa anatin. Tapi semua kegiatan beliau itu selalu santuy. Nah, taudiah itu santuy, wa anatin dan tenang. Pelan-pelan, teliti. Urut cepet gerusa-gerusu ya. Al-ajal minasyaiton, tergesa-gesa itu dari setan ya. Wa inni la'ajabu minhu, dan sungguh saya Syekh Hasunah Al-Azhari sungguh terkejut kepada beliau, kaifa yastati'u ayyamlika awatifahu fil mawaqifil harajah. Bagaimana Mbah Yai Hasyim Asy'ari bisa mengontrol perasaan-perasaannya meskipun dalam kondisi-kondisi yang kritis, yang mendesak, yang pilu, yang suram sekalipun masih bisa mengontrol, menguasai perasaan-perasaan beliau, sehingga tidak pernah keluar kata kotor, tidak pernah tersulut emosi dan sebagainya, masih bisa mengontrol emosinya ya. Wa idza haddatsahu, nah ini ya, ini beliau benar-benar pewaris Nabi ya, masya Allah. Wa idza haddatsal mukhatibu, ketika ada orang bicara kepada beliau, yusghi ilaihi bi im'anin. Mbah Hasyim Asy'ari sudi mendengarkan ocehan dia dengan fokus, bi im'anin, sudi menyimak dengan fokus. Wala ya'taridu alaihi, tidak pernah memotong pembicaraan lawan bicara. Lagi bicara, kudimin, udah pernah didengerin sampai selesai. Wa yujibu ala hadithihi ba'da ayatim makalamahu. Setelah lawan bicara sempurna, obrolannya udah selesai, laporannya, baru beliau menanggapi topik pembicaraannya. Jadi orang nebak, wis paham gitu, mungkin enggak, tetap dengerin sampai lawan bicaranya selesai. Ini sosok pemimpin, sosok kiai, sosok seorang yang mampu menjadi contoh teladan untuk kita semua ya. Likulli mawdu'in bi mawdi'in yunasibuhu ya, beliau selalu menjawab sesuai topik yang pas. Wa likulli su'alin jawab, ada pertanyaan beliau jawab. Wala yastadridu fi hadithi ila kalamin aw mawdu'in akhar ya. Dalam berbincang beliau tidak pernah mengalih ke topik yang lain, nggak pernah. Au yushaibu kalamahu, atau mengenyangkan pembicaraan beliau, maksudnya bertele-tele, enggak. Au yakhruju min jauharil mawdu'i bistitradat, beliau juga tidak pernah keluar dari inti permasalahan dengan banyak sekali pelebaran obrolan. Kadang kan kalau lagi ngobrol melebar ning ngobrol ning pelamunan, ocehan ning akhirnya hilang fokusnya. Enggak, beliau fokus ya. Setelah menyimak dengan sempurna, dijawab dengan tanpa nyeleweng kemana-mana. Walakinnahu yashba'ul fasla, beliau akan tetapi beliau memenuhi kelas
ya, maksudnya majelis itu, hatta an-sami'a yajidu min jawabihi ma yutfi'u ghalilahu, sampai yang mendengarkan itu benar-benar dapat menemukan jawaban beliau sebagai sesuatu yang memadamkan dendam dia, memadamkan keresahan di dia. Wa yatma'innu min jawabihi, dan dari jawaban Mbah Hasyim Asy'ari yang dengerin pun jadi tenang. Oh mekoten Mbah Yai, oh enggih, oh mekoten gitu ya. Wal Haj Muhammad Hasyim Asy'ari la yajidu harajan ayunaqishahu as-sami'u wal mukhatibu. Mbah Yai Hasyim Asy'ari sama sekali tidak keberatan ketika ada yang dengerin lawan bicaranya mengkritik beliau, mendebat beliau, sama sekali tidak keberatan. Katuran. Bal yurahibu bidzalika, bahkan beliau menyambut dengan kritikan tersebut, menyambut dengan sanggahannya. Wa yajidu fi mithli hadhil munaqashah ma yu'ti sami'a wal mutahadditsa an-natijatal mardiyah. Dari semacam sanggahan seperti ini, akhirnya beliau justru menemukan apa yang diinginkan si pendengar, yaitu hasil yang sama-sama direstui antar dua belah pihak, antara beliau dengan yang mendengarkan. Yartahu dhamiruhu ilaiha, hati sang pendengar tenang, nyaman membela hasil yang memuaskan tadi, puas. Lidzalika fannasu yajiduna fit tahadduthi ma'hu al majalal wasi'al kafi lil wusuli ila natijatin yatma'innu lahad dhamiru wa yartahu ilaiha. Akhirnya masyarakat kalau lagi ngobrol dengan Mbah Hasyim Asy'ari itu selalu merasa leluasa sampai bisa mendapatkan hasil yang menenteramkan jiwa mereka dan membuat mereka nyaman hati ini. La mujarrad sima au ta'ah amya atau umya. Masyarakat tidak hanya sekedar mendengar semata ataupun taat buta. Enggak. Benar-benar taat, faham apa yang dimaksud Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Ya. Tidak hanya dengerin enggih. Urut dilakoni. Urut paham ya ngomong apa ya. Enggak. Enggih. Maslahat ya. Enggih. Udah ke belakang ngebisiki tia mau ngomong apa Umi kan. Udah mengkonon ya. Harusnya apa udah paham langsung bicara ke Umi. Punten Umi maksudnya niki napa. Nah, mboten paham kulane. Nah, Mbah Hasyim Asy'ari begitu. Maksudnya Mbah Yai pripun? Diterangin. Enggak marah. Ini Fal Haj Muhammad Hasyim Asy'ari la yuridu abadan ayufridha iradatahu ala ahadin. Mbah Yai Hasyim Asy'ari sama sekali tidak menginginkan untuk mewajibkan kehendak beliau ke siapapun. Sire kudu mengkenen. Urang mengkenen udu santri kita. Enggak pernah. Anda harus begini. Kalau nggak begini, bukan santri saya. Nggak pernah memaksakan kehendak beliau. Au yulzim ahadan bima yarahu, atau memaksa seorang harus seperti apa yang beliau pandang. Harus sesuai pandangan Mbah Hasyim Asy'ari. Enggak, beliau menerima perbedaan. Beliau menerima sanggahan. Demokratis sekali. Walakinnahu yabni kulla syai'in 'ala tasyawur. Akan tetapi beliau dalam setiap perbincangannya selalu membangun semua itu atas dasar musyawarah tukar pikiran.
wa tafahum, tukar pemahaman, saling memahami, wa taqdiri ara'il ghair, dan menghargai pendapat orang lain. Walaupun pendapat itu jelas-jelas salah, dihormati, didengerin dulu, ya. Wa bidzalika istata'a al-hajj Muhammad Hasyim Asy'ari ayyajma'al katsira minal ulama'il a'lam. Nah, dengan talenta beliau yang sabar mendengarkan, sosok yang tidak memaksakan kehendak, tapi selalu pendapatnya memuaskan semua pihak. Dengan kemampuan demikian ini, Mbah Yai Hasyim Asy'ari mampu menyatukan banyak sekali para ulama. Akhirnya ulama-ulama kepada nurut karo Mbah Yai Hasyim Asy'ari pada ngumpul. Fakana huwa mithalan hasana. Beliau merupakan contoh yang baik, wa qudwatan muthla li ghairihi, sosok teladan yang paling ideal bagi orang lain. Ini semoga kita bisa niru, ya, sedantene semoga bangkit niru, neladani beliau sama dengan neladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngedengerin kriya, napik langsung motong. Wis topiknya baik sing langsung sih to the point aja, jangan basa-basi. Sabar dengerin, ya. Maksudnya apa bocahnya gitu, ya. Terus wa hadza huwa sirru 'azamatihi. Nah, inilah rahasia keagungan Mbah Hasyim Asy'ari, ya. Yaitu, ya, apa? Alladzina yastami'unal qaula fayatba'una ahsanah. Sebentar, ya. Nah, ini, ya. Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah. Ulaika apa niki? Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Orang-orang yang senantiasa mendengar perkataan, didengerin dengan khusyuk, fokus. Fayattabi'una ahsanah. Setelah dengerin lengkap, paham semua, dia ikuti yang terbaik. Inilah orang-orang yang ditunjukkan oleh Allah, selalu diberi petunjuk, dan merekalah orang-orang yang ulul albab, yang hatinya cerdas, yang hatinya waras, yang hatinya bisa mencerahkan orang lain. Nah, ini sosok Mbah Hasyim Asy'ari terekam dalam Al-Qur'an juga, ya. Makanya sunnah bagi kita, ya, pas wudu, ya, wonten bacaan ini ku bagus niku, bagus. Pas niki napa nih ngebasuh kuping niki, baca niki Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah. Dah, titik sampai situ aja. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk orang-orang yang senang dengerin pendapat, kemudian ngikut yang terbaik. Wis, itu aja. Insya Allah nanti menjadi ulul albab. Sebagaimana Mbah Hasyim Asy'ari. Ini rahasia apa tadi? Rahasia keagungan sosok Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah, ya. Masya Allah, ya. Hakadha qala al-allamatu Syekh Rabbah Hasunah fi hadithihi li anil allamah Muhammad Hasyim Asy'ari. Begitulah kurang lebih kesan Mbah Syekh Rabbah Hasunah saat berbincang dengan saya, dengan Asad Syihab, tentang siapa? Kesan tentang siapa? Tentang Maha Guru Muhammad Hasyim Asy'ari. Nah, ini sebentar lagi, ya.
Asyal alamatu fi asrin maliin bil masyakili wal mutanaqidati. Maha guru kita ini hidup di masa yang penuh dengan problematika, penuh dengan mutanaqidat, hal-hal yang dilematis, yang paradoks. Jare umat Islam maju tapi urung maju. Jare umat Islam memimpin dunia tapi malah dijajah. Itu kan sesuatu yang dilematis, yang paradoks. Realita yang tidak sesuai dengan idealisme. Faham ya? Mbah Hasyim Asy'ari hidup betul di masa seperti itu. Asril hurubil alamiyah, hidup di masa peperangan perang dunia 1, perang dunia 2, ya. Kerakusan bangsa Eropa, ya, saling perang dewek, ya. Wal majaziril barbariyah, dan pembantaian barbar, dibantai. Asril inkilabati wa tawrati, era pergolakan dan revolusi. Inkilabat pergolakan, transisi pergolakan, dan revolusi. Fi hadzal jawil kalihil mali'i bil azmati, di suasana yang suram, yang penuh dengan krisis demi krisis seperti ini, Dhuhara al-Hajj Muhammad Hasyim Asy'ari kazaimin sya'biyyin azimin, nampak seorang sosok bernama Muhammad Hasyim Asy'ari sebagai pemimpin masa yang agung, pemimpin masyarakat yang agung. Wada'a al-ususa allati yasiru 'alaiha, beliau telah meletakkan dasar-dasar di mana beliau selalu berjalan sesuai dasar tersebut. Wa yaqudu sya'bahu ilaiha, memimpin masanya, masyarakatnya untuk mengikuti dasar-dasar tersebut. Wa yujahidu min ajli watanihi wa dinihi, rela berjuang, berjihad, berkorban hanya demi tanah air dan agamanya. Fakana za'iman li harakati nahdlatul ulama, maka beliau adalah seorang sosok yang memimpin pergerakan kebangkitan ulama. Nahdlatul ulama dipimpin oleh seorang yang seperti ini. Tidak heran langsung cepat sekali perkembangan NU, cepat banget, ya, cepat banget. Wa hizbun kabirun siyasiyun fi Indonesia. Nah, ini pada tahun 71 ya ditulisnya ini. NU ini sekarang jadi partai politik yang besar di Indonesia. Ini dulu zamannya siapa? Asad masih urip. Mbah Hasyim Asy'ari sampun meninggal. Ditulisnya kan setelah meninggalnya Mbah Hasyim Asy'ari. NU jadi partai politik. Kana li syakhsiyatihi makanatun marmuqatun fi qulubil malayina min bani qaumihi. Bagi sosok Mbah Hasyim Asy'ari mendapatkan tempat yang terhormat di hati miliaran bangsa Indonesia. Miliarannya. Huwa la yamliku jaishan aramrama, padahal beliau sama sekali tidak memiliki pasukan yang kuat, pasukan yang besar, pasukan militer sama sekali nggak miliki. Wala yusaytiru ala markazin hassasin min marakizid daulati, beliau juga sama sekali tidak memiliki, tidak menguasai posisi yang strategis dari jabatan-jabatan negara, sama sekali enggak. Hatta yufridha iradatahu ala ghairihi, dengan pasukan militer atau posisi strategis ini beliau bisa seenaknya memaksakan kehendak ke orang lain. Enggak
Enggak seperti itu. Au yaksyahun nas mim batshihi, atau ditakuti manusia karena kekejamannya. Enggak seperti itu. Walaisa biyadihi illa niyatus shalihah. Walaupun beliau tidak punya masukan, tidak punya posisi jabatan, tapi beliau mendapatkan tempat terhormat di hati miliaran manusia. Apa rahasianya? Rahasianya ini, walaisa biyadihi illa niyatus shalihah. Di tangan beliau, di benak beliau tidak memiliki apapun kecuali niat soleh, niat yang baik, yang ideal. Wala yamliku illa ikhlasahu lidini. Dia sama sekali tidak memiliki apa-apa kecuali kemurnian hatinya, lidinihi, demi agamanya, wa watanihi, tanah airnya, wa bani qaumihi, dan anak-anak bangsanya. Walladzi yujahidu min ajlihi, dan apa ini? Dan zat awalladzi yujahidu min ajliha, dan dia seorang yang berjihad demi tadi, ya, demi agama, demi tanah air, ya, demi bangsanya, demi mencapai niat solehah. Min ajliha itu saking arahi niat solehah. Dia rela berjuang untuk mencapai niat solehah. Fi ahdil isti'maril Holandi lam yumali al-musta'mirina yauman. Di masa penjajahan Belanda, sehari pun tidak pernah beliau berkomplot dengan para penjajah. Yumali niku berkomplot. Lam yumali, tidak berkomplot, tidak pernah. Bal qoma fi wujuhim, tapi beliau tegak berdiri di wajah para penjajah, berani. Wa fi ayyamil ihtilalil yabani lam yatamallak lil yaban. Di era penjajahan Belanda, beliau tidak pernah melunak kepada Jepang. Di era penjajahan Jepang, beliau tidak pernah melunak ke Jepang sampai di penjara. Nurut Jepang. Ora pernah. Wa fi ahdil istiqlal, dan di era kemerdekaan Indonesia, rafadha kulla markazin wa mansabin, beliau menolak semua jabatan dan pangkat. Padahal beliaulah orang yang paling berjasa saat masa-masa menghadapi penjajahan. Giliran lagi masa panennya, enggak mau memetik hasil duniawinya, itu enggak mau. Mawaqifuhu ma'rufatun sharihatun. Sikap-sikap beliau sudah terkenal sangat jelas sekali. Wa hakada kasaba ridha sya'bihi wa nala taqdirahum. Nah, akhirnya begitulah beliau memperoleh restu masyarakatnya dan memperoleh penghormatan tertinggi dari masyarakat. Benar-benar ikhlas. Ini sosok beliau. Semoga kita semua menjadi tambah ikhlas meneladani beliau, ya. Semoga kita diaku, mudah-mudahan kula-kula niki diaku santri ini Mbah Hasyim Asy'ari bae sampun aman nih. Mudah-mudahan. Makanya Arabi milad napa angsor ini. Mudah-mudahan diaku Mbah Hasyim santri Mbah Hasyim Asy'ari. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah.
نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Kurang lebih mohon maaf, semoga bermanfaat dan terus semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.